Nadia Yuliana, mahasiswa semester 5 dari dari Universitas UHAMKA. Saya mahasiswa Prodi Gizi. Saya di sini bakal menyampaikan saya membuat video tentang konseling mengenai masalah obesitas. Jangan lupa ditonton ya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan dulu ya Ibu ya. Saya Nadia Yuliana, mahasiswa semester 5 Fakultas Gizi dari Universitas Dr. Hamka Ibu. Nah, saya di sini mau sedikit memberikan konseling kepada Ibu, konseling gizi ya Ibu ya. Maaf sebelumnya, nama Ibu siapa ya? Ibu Rosita. Ibu Rosita ya. Ibu Rosita Oke. Galianti. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya, 30 menit saja untuk saya sedikit kasih konseling saja. Oke. Ini konseling ini saya mau memberikan konseling ini tujuannya itu untuk Ibu biar tahu nih penyuluhan saya. Saya ini tentang obesitas Ibu ya temanya. Biar Ibu tuh paham caranya apa tuh obesitas itu apa, bahayanya itu apa, dampaknya apa, resiko yang terjadinya nanti di hari tua Ibu nanti ini apa Ibu dari si obesitas ini sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Oke, Ibu udah tahu belum Bu sebelumnya obesitas itu apa gitu ya Bu ya? Kegemukan. Kegemukan, iya benar sekali ya Ibu ya. Obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan Ibu gitu. Menurut Ibu ini kegemukan? Iya. Kegemukan, oke. Mau saya kasih tahu solusinya nggak Ibu? Mau. Pinjam mamanya sebentar ya Dek ya, 30 menit saja, oke. Ya, jadi gini Ibu ya, biar kita nih merasa gini ya, kadang-kadang orang merasa aduh saya kegemukan tapi nggak tahu dia tuh sebenarnya masuk ke kategori apa. Jadi ada caranya Ibu ya, biar dia tahu dia masuk ke kategori apa, masuk yang obesitas kah, atau masih overweight doang, atau masuk ke yang normal, atau bahkan mungkin kekurangan Ibu. Nah, caranya ini perhitungan IMT Ibu. Maaf ya, saya mau bertanya Ibu. Sensitif sekali pertanyaannya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Oke. Nanti ini gini loh Bu nih, kategorinya seperti ini. Nih ada berat badan kurang, berat badan normal. Nanti kita melalui perhitungan nih ada skornya Ibu, kayak gitu. Sekarang saya nanya dulu ya Bu ya. Berat badan Ibu berapa Ibu? 98 kilo. 98 ya. Tingginya 153. 153. Cara ngitungnya saya hitung dulu ya Bu ya, sebentar ya. Nah, oke, saya udah dapat hasilnya ini. Kalau berdasarkan perhitungan saya, Ibu masuk ke kategori yang ini Ibu, obesitas yang tingkat 2 ya, sudah yang paling parahnya gitu ya Bu ya. Ini menurut Kemenkes RI 2018 ya Ibu ya, sumber saya ya. Terus ini ada faktor resikonya Bu, kenapa ya? Ini tuh yang pertama ada faktor sosial ekonomi ya Bu. Biasanya orang yang mengalami obesitas itu cenderung orang yang faktor ekonominya itu menengah ke atas ya Ibu ya. Karena mereka kemampuan dalam membeli pakannya itu termasuk tinggi ya Bu, bisa membeli segalanya. Oke, terus yang umur. Nah, umur Ibu ini termasuk umur yang beresiko karena Ibu sedang dalam usia produktif Ibu. Karena kan Ibu ini kerja ya, biasanya cenderung orang ini usia produktif itu pada kerja, jadi merasa lelah makan itu sesukanya gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kurang bisa mengatur pola makannya gitu ya Bu ya. Sama jenis kelamin. Nah, ini perempuan 3,4 kali lebih beresiko Ibu mengalami obesitas, karena kita ini sebagai perempuan kan mengalami namanya menstruasi ya Ibu ya, perubahan hormon, belum lagi melahirkan, hamil. Jadi lebih banyak memang obesitas itu dialami oleh perempuan ya Ibu ya, dibandingkan sama laki-laki. Cuman ada juga laki-laki, cuma lebih banyak perempuan aja gitu. Terus wilayah, karena kalau ini wilayah ini Ibu dipengaruhi sama kebiasaan makannya. Misalnya kayak Ibu orang mana Ibu, maaf ya?
Asal dari Medan. Asli orang Sumatera nih. Kalau orang Sumatera biasanya makannya bersantan ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Makanya dipengaruhi oleh wilayah. Kalau misalnya kayak orang Jawa kan biasanya makannya nggak terlalu bersantan-santan. Makanya lebih banyak prevalensinya itu orang Sumatera dibandingkan orang Jawa gitu ya Ibu ya. Pendidikan Ibu, orang yang biasanya pendidikannya lebih tinggi, perguruan tinggi, beresiko 1,82 kali untuk mengalami obesitas dibanding sama orang yang pendidikan SD ya Ibu. Karena ini biasanya dipengaruhi juga sama faktor ekonominya tadi ya, yang di atas tadi Bu. Gitu. Tidurnya juga dipengaruhi loh Bu, faktor tidur. Ibu biasa tidur sehari berapa jam Bu? 5 jam. Oh sebentar ya. Iya. Sebenarnya tidur yang efektif itu 8 jam loh Bu. Aktivitas fisik juga. Ibu kerjanya apa ya Bu kalau boleh tahu? Ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga, jadi aktivitas fisiknya. Tapi di rumah kerja sendiri atau ada yang bantu? Ada yang bantu. Oh, ada yang bantu juga. Jadi mungkin aktivitas fisiknya juga sedikit kurang ya Bu ya. Jadi diperbanyak ya Bu ya aktivitas fisiknya. Mungkin Ibu iseng-iseng gitu ya, jalan kaki gitu loh, 30 menit Bu, biasanya aktivitas minimal kita ya, olahraga. Ibu iseng-iseng nih, Ibu jalan kaki aja gitu kan. Terus pola makan nih, saya mau nanya ini Ibu biasa konsumsi apa ya Ibu makan? Nasi makan berapa kali sehari Bu? 2. Oh 2 kali aja, tapi kok bisa ya Bu? Memang faktor keturunan berarti ya. 2 kali makan utama ya. Iya. Makan nasi selalu pasti. Iya. Terus kalau cemil-cemilan gitu Ibu nggak suka? Apa Kurang suka? suka. Kayak batagor gitu Ibu? Kurang suka. Oh kurang suka. Kalau nyemil gitu itu rutin kayak sehari pasti ada cemilannya atau enggak ya Bu ya? Enggak juga. Enggak juga, memang sebenarnya makannya sedikit ya Bu? Iya. Oh seperti itu, oke. Konsumsi air putih Ibu bagus Bu apa gimana? Kurang ya? Mungkin bisa diperbanyak ya Ibu jadinya, biar mungkin lebih bagus lagi ke sistem-sistem lainnya juga gitu ya Bu. Nah ini nih saya yang paling bahayanya ya, saya mau ngasih taunya yang paling pentingnya dari obesitas itu dampaknya Ibu. Dampaknya itu yaitu bahwa orang yang mengalami obesitas memiliki dampak kesehatan yang berbeda dibanding dengan orang yang memiliki berat badan yang sehat atau normal ya Ibu ya. Obesitas beresiko lebih tinggi terhadap banyak penyakit serius dan kondisi kesehatan seperti berbagai macam penyebab kematian. Nah, penyakit yaitu dapat diderita oleh penderita seperti ini, hipertensi ya Ibu paling berbahaya, kolesterol, terus bisa jadi juga DM Ibu. Ibu tuh sudah pernah pengecekan biokimia Ibu? Belum. Oh, belum ya. Nanti lain kali kalau bisa dicek ya Bu ya, karena ini berbahaya sekali loh obesitas ini loh Ibu. Karena kan obesitas ini tuh kayak diam-diam menghanyutkan gitu kalau bahasanya ya. Kita nggak sadar nih, ini mah saya kegemukan aja, sehat, bahagia kan orang seperti itu ya Bu ya bilangnya. Kalau makin bahagia berarti ya makin gendut gitu ya. Kalau orang yang langsingan, wah berarti kamu kurang bahagia ya hidupnya gitu ya Bu ya. Padahal itu salah sekali ya Bu ya. Obesitas itu emang harus kita cegah, harus kita lawan ya Ibu ya. Nah karena ini nih, bisa diabetes mellitus Ibu, penyakit jantung koroner, stroke. Wah banyak sekali Ibu ya kerusakan-kerusakan yang dari organ tubuh kita yang disebabkan oleh obesitas itu tersendiri. Udah gitu kalau orang obesitas itu Bu, aktivitasnya itu nggak bisa terlalu sering gitu ya, nggak bisa terlalu lambat, nggak bisa terlalu cepat. Kayak orang yang kurus sama orang yang gemuk, maaf ya Bu ya, pasti kan larinya lebih cepat orang yang kurus ya, karena dipengaruhi oleh bobot badannya ya Bu ya. Jadi dengan Ibu obesitas ini pasti aktivitas Ibu sedikit terhambat walaupun Ibu merasanya tidak gitu ya Bu ya. Nah ini ada pencegahannya Ibu ya, yang paling dinanti-nanti sama Ibu pastinya.
Ya, yang pertama ini menurut WHO ya Ibu memaparkan bahwa lingkungan dan masyarakat yang mendukung sangat mendasar dalam menentukan pilihan seseorang seperti pilihan makanan yang sehat atau tidak gitu ya Bu ya. Nah, biasa kalau di rumah konsumsinya makanannya jenisnya seperti apa ya Bu? Misalnya atau makan yang bersantan-santan, sambal gitu. Sambal, santan, tumisan. Gitu. Kalau sayur itu rutin ada pasti Bu di meja makan. Enggak juga. Oh enggak rutin. Buah mungkin ya Bu Iya, ya. buah ada. Heeh. Terus kalau makan itu misal kayak makan ayam gitu seminggu bisa berapa kali Ibu? Kalau ayam sering, bisa 3 kali. Digoreng. Iya, digoreng, Oh, pasti dibakar. digoreng. Oh, dibakar. Heeh. Kalau nggak dibakar digoreng aja ya Bu Iya. ya biasanya ya. Oke. Paling gitu ya Ibu ya nih. Karena kan lingkungan itu sangat menentukan kita ya Bu, keluarga. Jadinya Ibu harus membawa keluarga Ibu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Heeh. Pencegahan obesitas dapat dilakukan secara level individual atau perorangan dan juga melalui level industri Ibu seperti yang telah diungkapkan sebagai berikut ini Bu. Pencegahan yang tingkat individu ya Ibu nih ya, berarti hitungannya. Nah, bisa dilakukan dengan cara membatasi energi Ibu. Jadi Ibu membatasi makanan Ibu yang biasanya menurut Ibu ini nih lemak saya tinggi banget nih, saya makan gorengan terus. Jadi Ibu bisa batasin. Mungkin biasanya Ibu setiap sehari pasti makan ayam goreng, mungkin diganti ya Ibu, ayamnya bisa di sop atau ditumis yang tidak terlalu makan minyak yang banyak gitu ya Bu ya. Terus gula nih Bu, mungkin Ibu misalnya paginya suka ngeteh, jadi dihindarin nggak usah pakai gula gitu. Saya enggak ngerti. Oh, nggak suka ngeteh, oke deh. Nah, bisa meningkatkan konsumsi buah dan sayur ya Ibu ya. Apa kan tadi Ibu bilang sayurnya di rumah suka nggak ada ya. Mungkin bisa diganti sayur yang digemari oleh keluarga gitu ya Bu ya. Jangan sampai kosong di meja makannya gitu ya Bu ya. Terus biji-bijian dan kacang-kacangan, mungkin biasa sarapannya misalnya nasi uduk atau nasi kuning diganti sama kacang hijau gitu ya, tapi jangan pakai santan kalau bisa ya Bu, biar lebih baik lagi kitanya gitu ya. Iya. Melakukan aktivitas rutin ya Bu, secara rutin minimal 60 menit sehari untuk anak-anak dan 150 menit per minggu untuk dewasa. Kalau ini 150 menit per minggu ya, kurang lebih 30 menit Ibu sehari minimal. Jadi misalnya Ibu ini nggak ada kerja, kan di rumah ada yang kerjain ya Bu ya. Ibu rumah tangga diam aja, mungkin bisa sambil gerak-gerak, jalan-jalan aja, jalan-jalan sore diajak suaminya gitu ya Bu, Iya, sama jalan-jalan anak-anaknya. sore. Iya, bagus Ibu dipertahankan. Nah, ini pencegahan pada tingkat industri ini Bu. Ini kan kalau Ibu tapi nggak terlalu berpengaruh sama ini ya, karena Ibu nggak terlalu suka nyemil ya. Yang bahaya ini anak-anak milenial zaman sekarang ini loh Bu. Iya. Oke deh, ini saya ada media nih Bu, bisa dibaca dulu. Ini saya buat sendiri. Nih, ini posternya saya buat sendiri ya Bu. Ini obesitas nih. Prevalensi obesitas di seluruh dunia meningkat sejak tahun 1975 sampai tahun 2020 diperkirakan mencapai 9,1% peningkatannya Ibu. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu 21% wanita itu mengalami obesitas Ibu. Kalau laki-laki 14,5% gitu. Jelas sekali yang tadi saya sudah jelaskan ya Bu ya di atas tadi, kalau misalnya memang wanita itu lebih beresiko, jadi kita ini sebagai wanita harus lebih aware, lebih semangat menjalani hidup sehat ya Bu ya. Iya. Nah, ini dampaknya nih loh yang paling berbahaya Bu. PJK nanti tiba-tiba kita ngerasa sehat-sehat saja, tiba-tiba kena serangan jantung, kena uzubillah ya Bu ya. Hipertensi, diabetes. Ini kita makanya harus rajin ya Bu melakukan pengecekan kesehatan setidaknya minimal 6 bulan sekali Ibu. Iya. Itu cek dasar saja gitu ya untuk pencegahan terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya Bu ya.
Oke deh. Nah ini tadi ini rumus yang tadi saya gunakan ya Ibu ya untuk mengetahui Ibu masuk ke kategori yang apa gitu ya. Nah ini pencegahannya bisa melakukan pola makan gizi seimbang, timbang berat badan secara rutin ya Ibu setiap 2 minggu sekali. Aktivitas fisik lakukan 30 menit setiap hari, minimal 2-3 hari dalam seminggu. Oke. Nah ini tipe tubuh nih Bu. Kalau menurut Ibu yang masuk klasifikasi yang mana? Yang mana ya? Ini kali ya. Iya benar Ibu masuk yang pear shape ya Bu ya. Banyak penumpukan lemak di sekitar pinggul dan paha ya Bu ya. Nah ini bahayanya yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya. Ini secara emosional ini juga bisa mempengaruhi loh Bu ya ke mood kita sehari-hari. Bukan cuman ke kesehatan kita aja ya, cuman kesehatan mental juga sangat berpengaruh loh Ibu terhadap obesitas itu sendiri gitu loh. Nah ini faktor penyebabnya nih biasanya terlalu sering makan makanan yang tinggi kalori, kurang serat yang menyebabkan ketidakseimbangan energi sama sedikitnya aktivitas fisik ya Bu. Kalau kata anak zaman sekarang mah mager gitu ya Bu ya. Nah ini karena gini ya Bu ya, rumusnya pola makannya, asupannya Ibu tuh lebih besar, lebih banyak masuknya daripada keluarnya, bahasanya mah begitu. Jadinya ada penimbunan lemak gitu ya Bu ya. Namanya lemak ya disimpannya di bawah kulit gitu ya Bu ya. Terus ini Bu, ini dari pemerintah sendiri ya Bu. Ini kata pemerintah, ayo cegah obesitas ya kan. Nah ini hindari konsumsi makan minuman yang bersoda. Ibu suka? Tidak. Oh enggak juga ya Ibu, sebenarnya hidup sehat sekali ya. Buat target terstruktur untuk aktivitas fisik yaitu jalan 10.000 langkah ya Bu, atau sama dengan Ibu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit itu juga sudah bisa sama dengan jalan 10.000 langkah ya Bu ya. Terus untuk berpikir positif dan mengenali emosi makan. Jadi kalau kan ada ya orang tipikal yang gue lagi gedek banget nih sama si ini, akhirnya makan jadi lapar karena emosi ya. Kita aja misalnya emosi, capek, habis marah-marah pasti lapar bawaannya. Jadi Ibu harus berpikir positif ya Bu ya, untuk biar nggak cegah, oh iya sabar gitu ya. Kalau Ibu ingetnya begini ya, saya lagi diet, sabar nanti kalau saya emosi malah jadi lapar gitu ya kan. Terus ini timbang berat badan secara terus menerus ya Bu ya, 2 minggu sekali Ibu nimbang. Gak apa-apa, jangan takut Bu ngeliat timbangan ya Bu ya, yang penting kitanya sehat. Nah ini terus melakukan aktivitas fisik yang baik, benar, teratur dan terstruktur ya Bu ya. Jadi teratur, nggak yang minggu ini nih lagi lengang banget, setiap hari Ibu jalan, terus minggu depan udah deh kan kemarin udah seminggu full saya jalan-jalan, yang minggu ini istirahat. Nggak begitu ya Bu ya, tetap dilakukan secara teratur Ibu. Terus aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan satu sama lain. Ibu ada grupnya? Enggak. Oh enggak, Ibu udah pernah ikut diet Bu? Pernah. Oh udah pernah diet apa ya Bu ya? DBM. Oh diet, maksudnya itu diet seperti apa ya Bu ya? Tidak makan karbo. Terus jadinya? Ya turun, tapi setelah kita nggak minum makan karbo lagi, gagal langsung naik lagi gitu. Nah itu karena salah satunya karena apa ya Bu? Pola diet yang salah ya Bu ya. Harusnya diet itu kan kita jalani seumur hidup. Maksudnya menjadi pola makan kita sehari-hari, bukan yang misalnya kita udah diet nih no karbo, kan orang zaman sekarang seperti itu ya Bu ya, no karbo, no lemak, no apalah gitu ya. Terus tiba-tiba ini kita udah turun 10 kilo, besok berhenti makan nasi lagi tiba-tiba naik 2 kilo ya kan ya Bu ya. Itu kurang baik ya Bu ya. Lebih baik Ibu mengikuti ini sesuai anjuran pemerintah ya Bu ya. Ini mencegah obesitas itu dengan mengurangi penggunaan minyak atau gorengan, santan, dan masakan dengan cara dikukus, direbus atau dipanggang. Jadi hindari makanan yang digoreng, seperti misalkan Ibu ayam goreng, mungkin ayamnya bisa kita ayam tumis dengan apa, misalnya dengan toge, biar ada sayurnya Ibu di rumah juga gitu ya.
Nah, ini mengurangi porsi makanan dari biasanya. Perbanyak makan sayur dan buah dan kacang-kacangan. Iseng jangan makan kacang goreng ya Bu, tapi kacang rebus. Mengurangi makan makanan yang manis. Ibu suka makanan Tidak. manis? Oh, nggak suka ya. Jadi sukanya yang pedas. Iya. Khas orang Sumatera sekali ya Iya. Bu ya. Nah, ini Ibu anjuran dari pemerintah namanya isi piringku. Jadi setiap kali makan kita harus selalu ada ini Ibu, makanan pokok. Itu bisa nasi, bisa kentang, terserah Ibu. Ibu sukanya apa? Bihun, harus ada sayur. Ini porsinya harus seperti ini ya Bu ya. Ini lebih sayur sama lauk pokok kita nih, nasinya itu harus sama banyaknya Ibu. Baru diselingi dengan buah sama lauk gitu ya Bu ya. Kan kalau orang zaman sekarang itu nasi lauknya setengah, misalnya ngambil ayam 2 potong, terus nasi udah sama kuah doang ya Bu ya. Jarang sekali ya makan sayur gitu. Padahal sayur itu manfaatnya luar biasa sekali loh Bu. Nah, ini gini nih Bu, nih kalau gambar nyatanya seperti ini. Ini kan bisa, ini bayam Ibu, ini nasi, tahu tempe, ini buah gitu loh Bu. Sekali makan ini seperti ini anjurannya ya Bu ya. Iya. Terus minum air 18 sehari minimal itu Bu. Kalau bagusnya itu 12 gelas ya Bu ya sehari. Iya. Jangan lupa cuci tangan ya, karena ini lagi musim corona seperti ini ya Bu ya. Terus lakukan aktivitas fisik, ini yang terpenting ya Bu ya. Segalanya namanya kita misalnya makannya udah berkurang dietnya, tapi kita aja nggak gerak, sama aja bohong ya Bu. Karena kan nggak ada yang dibakar, nggak ada yang dikurangi gitu ya Bu ya. Ya masih berapa menit ya. Nah, terus ini nasinya secentong gini ya Bu. Oh iya. Sekali makan. Ibu biasa makan berapa centong? 2 centong. Mungkin bisa dikurangin sedikit-sedikit ya. Mungkin pertama 2 centong, terus besok secentong setengah, besok malu saya gitu ya, 1 centong aja gitu ya Bu ya. Oke gitu ya Bu, yang bisa saya sampaikan. Ibu ada mau bertanya? Ada yang tanya? Ya, jadi gimana cara diet yang benar? Oke, dietnya ikuti yang tadi aja ya Bu ya, sesuai isi piringku aja. Jadi Ibu nggak usah ikut-ikut yang diet macem-macem kayak orang itu ya Bu ya. Iya, Yang penting Ibu kurangin minyak Ibu. Konsumsi minyaknya itu dikurangi Bu, jangan makan goreng-gorengan gitu ya Bu ya. Kalau udah kepengen banget ya nggak apa-apa ya Bu, sekali nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini berat badan yang Ibu tinggi tadi 153 ya. 153. Ibu termasuk bentuk badan yang besar ya Bu, maaf ya. Berarti Ibu idealnya berat badan tuh 51 sampai 59 kilo Ibu. Gak apa-apa, pelan-pelan dituruninnya ya Bu ya. Kan nggak apa-apa kan, jadi yang penting Ibu jalani pola hidup sehat ya Bu. Ntar tiba-tiba wah kok saya langsing, ini kayaknya baju nggak muat, tiba-tiba udah muat gitu ya Bu ya. Jangan dirasa-rasa Bu, kalau dirasa-rasa ntar kok nggak turun-turun gitu. Namanya pola hidup seimbang itu lama sekali ya Bu ya turunnya gitu, harus dimaklumi, harus tabah kitanya gitu Bu. Ayo, ada lagi Bu yang bertanya? Udah kali ya. Oh, Ibu mau baca dulu ini. Maaf ya Bu. Iya, iya. Apa mau tanya? Udah nggak apa-apa Bu. Udah berapa? Sepertinya sudah paham. Udah oke. Yang penting Ibu jangan nyerah ya Bu ya, dalam mengurangi berat badan Ibu. Kita harus cegah bersama-sama ya, kita lakukan itu obesitas itu ya Bu ya. Biar ibunya sehat nantinya ya Bu ya. Jangan sampai ada apa-apa yang tidak diinginkan oleh kita semua ya Bu ya. Oke deh. Udah bener ya Bu ya, udah nggak ada yang tanya ya. Oke. Kalau kayak gitu sekian dari saya ya Bu ya.
penyampaian saya terlalu cepat ya Bu? Tidak. Oh enggak juga. Ya mohon maaf ya Bu ya kalau penyampaian saya terlalu cepat atau materinya dirasa kurang Ibu mengerti. Nanti Ibu bisa japri saya ya lewat WA ya Bu ya. Oke ya Bu ya, sekian dari saya ya Bu ya. Mohon maaf ya Ibu ya kalau ada kesalahan saya atau terlalu lambat mungkin Ibunya mau beristirahat malah saya ganggu waktunya. Tidak apa. Maaf. Makasih ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Ya.